Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan mengenai perangkat ajar ya. Untuk video kali ini untuk para guru kelas 1 ya, terutama dari fase A kelas 1. Baik. Adapun yang akan saya paparkan di sini adalah mengenai CP atau di dalam kurikulum 2013 adalah KI ya, kemudian ATP, alur tujuan pembelajaran, diistilahkan adalah silabus, dan TP, tujuan pembelajaran atau disebut waktu di kurikulum 2013 adalah KD. Baik, ini adalah salah satu ya dari video yang berkelanjutan ya. Jadi Bapak Ibu silahkan menyimak untuk materi ya CP, ATP, TP, dan berikutnya ada modul ajar. Jadi ada paket ya, paket perangkat pembelajaran. Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan filenya, silahkan, tetapi dengan syarat Bapak Ibu menonton video ini dengan selesai ya, jangan di skip, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran dan selanjutnya akan mendapatkan filenya. Baik, capaian pembelajaran atau CP, alur tujuan pembelajaran atau silabus, dan tujuan pembelajaran atau KD. Capaian pembelajaran itu KI ya Bapak Ibu ya, tentunya masih ingat ya. Baik, alur dan tujuan pembelajaran dalam rangka pengembangan modul ajar Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini adalah Bahasa Indonesia jenjang sekolah dasar fase A kelas 1. Alur dan tujuan pembelajaran dalam rangka pengembangan modul ajar Bahasa Indonesia jenjang sekolah dasar SD ya, fase kelas 1. Rasional. Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia secara umum bertujuan agar siswa mampu mendengarkan, membaca, memirsa, viewing, berbicara, dan menulis. Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan 3 hal, lingkup materi yang saling berhubungan dan saling mendukung pengembangan kompetensi pengetahuan, kebahasaan, dan kompetensi keterampilan berbahasa, mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis. Kompetensi sikap secara terpadu dikembangkan melalui kompetensi pengetahuan kebahasaan dan kompetensi keterampilan berbahasa. Ketiga hal lingkup materi tersebut adalah bahasa, pengetahuan tentang bahasa, sastra, pemahaman, apresiasi, tanggapan, analisis, dan penciptaan karya sastra, dan literasi, perluasan kompetensi berbahasa Indonesia dalam berbagai tujuan, khususnya yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Kemampuan berbahasa, bersastra, dan berpikir merupakan fondasi, dan kemampuan literasi semua bidang kajian, bidang kehidupan, dan tujuan-tujuan sosial menggunakan kemampuan literasi. Literasi menjadi kemampuan sangat penting yang digunakan untuk bekerja dan belajar sepanjang hayat. Dengan demikian, pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan pembelajaran literasi untuk berbagai tujuan berkomunikasi dalam konteks sosial budaya Indonesia. Kemampuan literasi dikembangkan
ke dalam pembelajaran menyimak, membaca, dan memirsa, menulis, berbicara, dan mempresentasikan untuk berbagai tujuan, berbasis genre yang terkait dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan. Setiap genre memiliki tips teks yang didasarkan pada alur pikir struktur khas teks tertentu. Tipe teks merupakan alur pikir yang dapat mengoptimalkan gangguan bahasa mengoptimalkan penggunaan bahasa untuk bekerja dan belajar sepanjang hayat. Panjang hayat ya. Model utama yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah pedagogi. Model ini memiliki 4 tahapan, yaitu penjelasan, explaining, building the context, pemodelan, modeling, pembimbingan, joint construction, dan pemandirian, independence construction. Di samping pedagogi genre pembelajaran ya, bahasa Indonesia dapat dikembangkan dengan model-model lain sesuai dengan pencapaian pembelajaran tertentu. Pembinaan dan pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia akan membentuk pribadi Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Capaian pembelajaran CP ya pada bahasa Indonesia adalah, atau istilahnya KI-nya di dalam kurikulum 2013 ya, yaitu pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang diri dan lingkungan sekitarnya. Pelajar mampu memahami dan menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan gagasan, berpartisipasi dalam percakapan dan diskusi secara santun. Pelajar mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Tujuan pembelajarannya, pelajar dapat menjelaskan dan mempraktikkan instruksi lisan yang diberikan guru terkait aktivitas pengelolaan diri, ciri fisik manusia, fungsi anggota tubuh, dan merawat kebersihan tubuh dengan menggunakan kata-kata sendiri. Perkiraan jumlah jam pelajaran 5 jam pelajaran atau 5 kali 35 menit. Kata atau frase kunci ya, kata kuncinya adalah instruksi lisan, pengelolaan diri, dan merawat tubuh. Topik konten inti adalah menjelaskan dan mempraktekkan instruksi lisan. Penjelasan singkat fokus pada pembelajaran ini. Pelajar belajar untuk menyimak instruksi yang disampaikan oleh guru secara lisan, kemudian mempraktekannya. Profil pelajar Pancasila ya, yang dikembangkan adalah mandiri, mengidentifikasi dan menggambarkan kemampuan, prestasi, dan ketertarikannya secara subjektif. Glosarium ya, instruksi, perintah atau arahan untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas ya. Ini kata-kata kalau istilah instruksi itu adalah artinya perintah atau arahan ya, sesuai dengan kamus. Baik, capaian pembelajarannya ya. Yang kedua, pelajar memiliki kemampuan berbahasa, berkomunikasi, dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa. Tujuan pembelajarannya 1.2, pelajar dapat memilih teks yang disukainya terkait
topik menjaga kesehatan diri dan menentukan informasi penting, dan teks audiovisual dan teks aural. Perkiraan jumlah jam, 5 jam pelajaran, 5 kali 35 menit. Kata frase ya, menentukan informasi penting, teks, topiknya, informasi penting, pengetahuan, penjelasan singkatnya. Fokus pembelajaran adalah menemukan dan menentukan informasi penting dari sebuah teks audiovisual dan teks aural. Kegiatan yang disarankan adalah pemberian pertanyaan-pertanyaan pemantik dari guru terkait isi teks. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah bernalar kritis, yaitu mengidentifikasi dan mengatur informasi gagasan yang sederhana. Glosarium ya, ada istilahnya dalam kamusnya. Informasi itu adalah pemberitahuan, kabar, berita tentang sesuatu. Instruksi itu perintah ya. Baik, CP yang ketiga yaitu belajar memiliki kemampuan berbahasa dan berkomunikasi benar dengan tujuan teman sebaya dan orang dewasa tentang diri dan lingkungan sekitarnya. Pelajar mampu memahami, menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan, gagasan, berpartisipasi, percakapan, dan diskusi. Tujuan pembelajaran 1.3, pelajar dapat membuat simpulan sederhana dari teks narasi yang sesuai panjangnya. Perkiraan jam pelajaran adalah 5 kali 35 menit. Kata frase, simpulan sederhana, topik ya, membuat, menulis simpulan sederhana. Penjelasan singkat, fokus pembelajaran adalah pelajar membuat, menulis simpulan sederhana. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah kreatif. Glosarium ya, simpulan itu hasil menyimpulkan atau kesimpulan. Capaian yang keempat adalah pelajar memiliki kemampuan berbahasa dan berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman-teman sebaya dan orang dewasa tentang diri dan lingkungan sekitar. Mampu memahami dan menyampaikan pesan, ya, mengekspresikan perasaan dan gagasan. Tujuan pembelajaran 1.4, pelajar dapat mengklasifikasikan kosakata. Jumlah jam 5 kali 35 menit. Kata frase adalah anggota tubuh, panca indera, eksplorasi lingkungan. Topiknya mengklasifikasikan kosakata. Penjelasan singkat, fokus pembelajaran ini adalah pelajar mengidentifikasi kata-kata yang digunakan dan kata-kata baru. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah bernalar kritis, mengidentifikasi dan mengatur informasi gagasan yang sederhana. Nah, ini ya, ini yang kelima. Kemudian keenam ya, CP keenam dan tujuan pembelajarannya. Kemudian ini ketujuh, ada 8 ya, CP nya ada 8, 9 dan 10 ya. Ini jadi ada 10 CP ya, atau istilahnya KI. Kemudian alur tujuan pembelajarannya sudah ya ini kan, kemudian tujuan pembelajaran juga sudah ada. Jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya, CP, ATP ya, dan TP ini dalam satu format ya. Ini bisa variasi formatnya seperti ini. Nanti juga ada variasi yang lain ya. Ini untuk kelas 2. Jadi untuk fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Nah, ini kebetulan kelas 2 sudah menyatu ya di filenya, sehingga Bapak Ibu silakan untuk mendapatkan file ini dengan cara menonton sampai selesai.
Kemudian subscribe, like, isi komen, dan share ya. Screenshot dan kirim ke WA yang ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.